Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Kita berjumpa lagi di kelas ke-8 ya. Setelah kita cuti lama sekali dalam kitab Kawakib Lama'ah karena banyak sekali kesibukan saya. Alhamdulillah dengan berkah bulan Ramadan, awal hari daripada bulan Ramadan ini, dan dengan kedatangan Syekh Said di bumi Malaysia yang penuh berkah ini, saya mendapatkan sedikit suntikan himmah daripada beliau untuk memulai lagi kitab Kawakibul Lama'ah karangan seorang ulama besar daripada Senori, Jawa Timur, Indonesia, yaitu Syekh Ahmad Abu Fadl As-Senori. Dan rumahnya beliau dari Tulungagung, tempat saya itu tidak begitu jauh, 2 jam kira-kira ya nih. Dan insya Allah saya berhajat ingin untuk ketika nanti ingin hatam kitab di makabnya Mbah Fadl As-Senori ya nih, karena saya termasuk pengagum berat daripada beliau. Ala kulin, saya tidak ingin memanjangkan mukadimah ini. Kita langsung saja meneruskan pengajian kita dalam kitab Kawakibul Lama'ah ini. Kita sudah sampai di kelas ke-8 ya. Kelas ke-8 daripada kitab Kawakibul Lama'ah ini kita sampai inda qaulihi mas'alatun idza qila hal yajuzu an yuqala fi hadzal zaman. Yakni dalam kitab ini menjelaskan sebenarnya siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ini? Kita kan apa ya? Pada zaman ini tuh kita itu selalu dihadapkan di dalam perang mafahim. Kemarin tuh ketika saya Said membuat muhadharah di jabatan Mufti KL, beliau menjelaskan tentang arti ilmu kalam daripada aspek tasawur dan tasdiknya. Maknanya di dalam ilmu kalam itu ada tasawurnya, menjelaskan tentang makna-makna akidah itu apa, makna-makna alfat ada dalam akidah apa, kemudian yatakalam anin nisbah dengan makna bahwasanya apa yang kita jelaskan di dalam ilmu kalam itu benar, itu dalam marhalah tasdikiyah. Dan saya itu mengatakan bahwasanya setiap level daripada level ilmu kalam itu akan ada banyak sekali tahadi, tantangan, challenge. Kita di dalam ilmu kalam itu loh, ketika menjelaskan apa itu makna nador, apa itu makna Tuhan, apa itu makna Rasul, itu saja Anda akan melihat puluhan orang berdebat di situ ya nih. Ya kita jauh-jauh beberapa hari yang lalu dalam masalah ru'yatullah. Masalah ru'yatullah itu saya rasa masalah yang lebih ke tasawur daripada ru'yatullah, daripada tasdik ru'yatullah. Karena saya dan panel-panel lain itu sepakat bahwasanya ru'yatullah itu waqi'un, mumkinatun, wa waqi'atun fil akhirah. Yang menjadi masalah adalah makna ru'yatullah itu apa. Lah makna ru'yatullah itu bukan di dalam makom tasdik, akan tapi dalam makom tasawur. Maknanya kita akan mempunyai masalah di dalam masalah tasawur, hatta di dalam ilmu kalam sendiri ya nih. Dan begitu pula di dalam masalah ahli sunnah itu, saya rasa akan banyak orang-orang itu mengakui bahwasanya ahli sunnah itu adalah kelompok yang akan selamat pada hari kiamat kelak. Masalahnya siapa itu ahli sunnah? Apa itu ahli sunnah? Anda akan melihat banyak sekali orang-orang itu mempunyai tafsir terhadap ahli sunnah yang berbeda dengan tafsir kita ya nih. Dan ini yang saya rasa makrokah di dalam tasawur. Dan wallahu a'lam, menurut saya pertarungan di dalam tasawur makna daripada lafaz-lafaz ini lebih dahsyat daripada makrokatu tasdik. Nah, kitab ini saya rasa untuk menjelaskan tasawur itu, yakni setelah Syekh Abu Fadl itu menjelaskan tentang makna lugawi daripada ahli sunnah wal jamaah, beliau menjelaskan makna urfinya. Karena ahli sunnah wal jamaah ini yang dikatakan firqatun najiyah itu bukan daripada aspek
bukan daripada aspek lugatannya dengan makna ahli sunnah yang selalu dengan hadis sunnah dan selalu sholat berjamaah. Bukan apa namanya, itu bukan yang diinginkan dengan lafzul sunnah wal jamaah. Tapi beliau menyebutkan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu ada yang namanya 4 firaq, yaitu imma fuqaha, muhaddisin, mutakalimin, dan sufiyah. Yani secara umum ahli sunnah wal jamaah itu salah satu daripada 4 golongan ini. Nanti itu pun juga akan ada khilaf lagi. Apalagi sekejap lagi yang namanya muhaditsun. Nah, muhaditsun ini sekarang para wahabi ini sudah mulai mulai memaknai muhaditsun itu dengan makna yang berbeda lagi ya nih. Apalagi sekarang muhaditsun ini dirubah namanya, sudah bukan muhaditsun lagi tapi asariyun. Saya pun tertawa ya nih. Banyak orang-orang itu masih tidak paham, dikira Wahabi itu dengan mengganti nama, mereka itu akan keluar daripada kewahabiannya, mereka akan keluar daripada kebidahannya. Saya rasa tidak, sama saja. Karena di dalam akidah, di dalam ilmu kalam, dalam ilmu makul itu sudah saya katakan tolak ukurnya, bahkan dalam dialog ilmiah kemarin itu saya katakan tolak ukurnya itu bukan tolak ukur daripada alfad, tolak ukur makna, la musyahata fil istilah ba'da wuduhil makna. So, tengok bagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Fadl Asnori. Mas'alatun idza qila hal yajuzu an yuqala fi hadza zaman liman la yuqallidu wahidan minal madzahibil arba'ah wa yaz'umu annahu mujtahidun annahu min ahli sunnah wal jamaah. Apakah boleh kalau ada seseorang itu atau seseorang seseorang atau satu orang kelompok itu mereka itu tidak mengambil satupun daripada madzhabul arba'ah. Mereka bukan Syafi'iyah, mereka bukan Malikiyah, mereka bukan Hanafiyah, walaupun Hanabilah. Aku langsung mengambil daripada kitab dan sunnah. Lah, saya rasa ini kan adalah madzahir daripada apa yang kita lihat daripada kelompok-kelompok Mujassimah yang dulu mereka itu ketika ditanyai madzhabmu apa, kitab was sunnah. Padahal orang-orang itu saya rasa masih baru masuk Islam lagi, bukan masuk Islam artinya mu'alaf, tidak kan, tapi baru mengenal Islam. Dulu mungkin tidak mengenal Islam, terus tiba-tiba mendapat hidayah, mengatakan dirinya itu hijrah. Hijrah itu maknanya hijrah, Anda beramal baik setelah Anda beramal buruk. Bukan Anda itu ketika Anda berhijrah, Anda langsung bisa mengambil daripada kitab dan sunnah. Lah, kalau kamus Anda masih kamus Mahmud Yunus, masih kamus Syekh Idris Marbawi, bukan saya merendahkan level kamus ini. Akan tetapi ulama-ulama kibar tidak mengambil daripada kamus-kamus semacam ini. Ulama-ulama kibar mengambil daripada kamus Tajul Arus, Tahdzibul Asma wal Lughah, mengambil dari kamus dari Arab ke Arab. Itu yang seharusnya adna marhalah daripada mujtahid semacam itu. Bukan Anda itu dari awal masih baru tahu tahu agama, tiba-tiba hijrah, Anda langsung amik daripada kitab sunnah. Saya rasa itu bukan hal yang bijak. Nanti yang terjadi apa? Akan banyak natijah itu yang ghoribah. Akan banyak hukum-hukum yang aneh. Karena memang alat Anda untuk mengekstrak hukum daripada kitab sunnah itu tidak sempurna. Di sini Syekh Abu Fadl Asnori mengatakan, apakah boleh untuk dikatakan di dalam zaman ini kalau ada satu kelompok atau satu orang yang tidak mengambil satupun daripada madzhab arba'ah al-mu'tabarah, kemudian mengklaim dirinya itu mujtahid, apakah orang semacam ini bisa dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Zaman ini maknanya zamannya Abu Fadl, setelah 100 tahun yang lalu, abad ke-14 Hijriah, baru saja beliau itu meninggal ya. Saya rasa meninggal, hitung saja di akhir-akhir abad ke-13 Hijriah. Apa katanya Syekh Abu Fadl? Ujiba la yajuz, tidak boleh. Sudah, maknanya madzhab arba'ah, ahli sunnah itu ya salah satu daripada pengikut madzhabul arba'ah. Walaupun wahabi zaman sekarang itu saya melihat ada semacam penggeseran daripada ideologi mereka itu. Sudah mulai mereka itu mengikuti satu daripada madzhabul arba'ah. Dulu kan fikih kamu apa? Kitab wa sunnah. Sekarang fikihmu apa? Syafi'i. Fikihmu apa namanya? Fikih kamu Syafi'i. Sekarang saya lihat banyak wahabi ini belajar fikih Syafi'i. Sampai
guru saya Dr. Amjad Rosyid itu mengatakan kepada saya, beberapa kubarok Wahabiyah di Urdun mulai mendaftar program fikih syafi'inya beliau ya. Saya rasa di Indonesia pun saya lihat beberapa Wahabi itu sudah mulai menekuni madhab fikih ya, terutama madhab syafi'i. Dengan sudah selama ini satu daripada madhabul arba'ah tidak ada masalah. Tapi akidah tetap akidah apa namanya tajsim. Tapi macam nak dilembutkan sedikit. Mereka tidak cakap ahlul hadis, tidak. Tapi mereka mengatakan athari. Mengatakan apa namanya? Athari. Ya, kami ini bukan ahlul hadis, tapi akidah kami bukan akidah ahlul hadis, tapi akidah kami akidah apa namanya? Akidah athari ya. Karena itu Anda akan melihat banyak sekali akun-akun, yakni akun-akun Facebook yang mengatasnamakan athari ya. Anda akan melihat athari banyak apa namanya akun-akun di Facebook itu yang asari-asari, yang ada kata-kata asari-asari. Banyak daripada mereka kalau Anda melihat akidahnya, itu akidah-akidah apa namanya? Akidah-akidah Wahabiyah. Bas ya tasattar. Mereka menutupi dirinya dengan apa namanya? Dengan menutupi diri mereka dengan nama-nama asar, dengan nama-nama asar. Dulu dengan nama-nama hadis, kitab wasunnah, as-sunnah, sekarang al-asar. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sendiri itu memang tidak confident dengan nama mereka, dengan akidah mereka. Tidak ada ahli sunnah itu ganti-ganti nama, itu tidak ada. Dulu tok itu sebelum adanya Imam Asy'ari, nama mereka itu Musabbitah. Setelah ada Imam Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah, sudah paten, sudah dari dulu namanya ahli sunnah wa selesai. Wahabi yang namanya muwahhidun lah, Wahabi lah, Mujassimah lah, Hasyawiyah lah, apalagi kajian as-sunnah lah. Sekarang kajian apa namanya? Al-Athari. Jangan buat gaduh, Ustaz. Wa ujiba la yajuz. Tidak boleh. Li'annahu laisa min ahlil hadis wala minas sufiyah. Karena orang-orang yang mengatakan tidak mengikuti mazhab arba'ah ini, dia bukan daripada ahlul hadis. Dan dia pun juga bukan daripada apa? Sufiyah. Dan juga bukan daripada Asy'ariyah wala Maturidiyah. Bukan. Loh, apa ya? Tidak wajib pun menjadi ahli sunnah ini. Anda boleh menjadi selain ahli sunnah. Nah, nanti keyakinan kami yang bukan ahli sunnah ya masuk surganya bukan masuk surga awal-awal. Anda akan masuk surga. Karena selama Anda Islam, Anda syahadat, Anda akan masuk Islam. Dan kita pun ahli sunnah itu juga tidak apa namanya? Mengeluarkan orang daripada Islam. Imam Asy'ari itu mengatakan bahwasanya la nukafir ahadan min ahlil kiblah. Kita tidak mengkafirkan satupun daripada ahli kiblah selama dia masih sholat menghadap kiblat, yaitu masih Islam. Masalahnya apakah Anda itu ahli sunnah atau tidak? Ya kita harus apa ya, menurut saya harus realistis. Kalau memang bukan ahli sunnah ya bukan ahli sunnah. Amma kaunuhu, kenapa orang yang mengaku dirinya itu tidak mengikuti madzhabul arba'ah dan mengaku dirinya itu mujtahid, dia itu bukan daripada ahlul hadis, bukan daripada sufiyah atau daripada asy'ariyah dan maturidiyah. Dikatakan amma kaunuhu laisa min ahlil hadis falima sayati. Adapun dia itu bukan daripada ahlul hadis, insyaallah kejap lagi akan saya jelaskan, katanya Syekh Abu Fadl. Wa amma kaunuhu laisa minas sufiyah fadhahirun. Adapun mereka itu bukan daripada sufiyah, jelas. Kenapa? Karena li'anna haula inna bidina lil madzahibil arba'ah min asyaddin nasi ingkaran li sufiyah. Orang-orang yang mengingkari madzhab arba'ah mungkin yusyiru ila wahabiyah nih, adalah orang-orang yang paling benci kepada apa namanya? Yang paling benci, paling mengingkari terhadap sufiyah. Ini kelihatannya Abu Fadl As-Sanuri menukil daripada Majalatul Manar. Majalatul Manar itu buatan Rasyid Ridho, dan kelihatannya memang beliau itu termasuk orang-orang yang dulu itu mempopulerkan madhab apa namanya, langsung mengambil daripada kitab wasunnah. Tengok bagaimana beliau itu menukil daripada Majalatul Manar. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Fadl As-Sanuri itu, Syekh Abu Fadl As-Sanuri itu bukan orang-orang biasa ya. Zaman dahulu beliau membaca Majalatul apa namanya? Manar. Ya, ini tak macam Thalabatul Ilm pada zaman sekarang. Itu bacaannya itu malah banyak membaca Naruto, banyak membaca komik, banyak membaca novel. Terus tengok Thalabatul Ilm pada zaman dahulu, syuyukh pada zaman dahulu, Syekh Abu Fadl bacaannya Majalatul Manar.
Sufafi majallatil manar manasuhu. Wallahu alam, saya rasa beliau mungkin saya salah, tapi yang saya pahami daripada konteksnya Syekh Abu Fadl As-Sanuri di sini, beliau menjadikan Muhammad Rashid Ridho termasuk orang-orang yang nabidina limadzahibil arba'ah, yakni manasuhu anna fi ba'di kutubis sufiyah katsiran minal ma'arif wal fawaid wal mawaid al mu'athirah. Dalam Majallatul Manar, Muhammad Rashid Ridho, Syekh Muhammad Rashid Ridho mengatakan yang nasnya bahwasanya di sebagian daripada kitab-kitab sufiyah itu banyak sekali ma'arif, banyak sekali pengetahuan, knowledge, dan faedah-faedah dan nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Akan tetapi aktsaruha qad afsada fi dini hadhil ummah ma lam tablugh ila misliha syubhatul falasifah. Bahwasanya yang sebab kerusakan umat ini daripada apa yang ada di dalam kitab-kitabnya, apa yang ada di dalam kitab-kitabnya sufiyah itu lebih teruk daripada apa yang ada dalam kitabnya para falasifah. La haula wala quwata illa billah. Yakni ini kan menunjukkan bahwasanya ada semacam ingkar kepada taifatun sufiyah. Maknanya masa Anda nak cakap bahwasanya sufiyah lebih merusak daripada falasifah? Lam tablug ila mithlihi syubhatul falasifah wa ara'u mubtadi'atil mutakallimin. Allahu akbar, ya nih, bahwasanya sufiyah lebih merusak daripada mubtadi'atul mutakallimin, yakni ada yang sunniyatul mutakallimin wa mubtadi'atul mutakallimin. Seperti apa? Syiah, Mu'tazilah, itu mubtadi'atul mutakallimin, yakni mubtadi'atul mutakallimin merusak umat sahih, falasifah merusak umat Islam sahih. Tapi sufiyah lebih merusak Islam daripada dua kelompok ini. La haula wala quwata illa billah. Hati halak ya Syekh Muhammad Rashid Ridho. Li anna hadaini naw'ain la yanduru fihima illa ba'dul mustaghilina bil ilmi al-aqli. Kenapa? Karena syubhatnya falasifah, syubhatnya mubtadi'atil mutakallimin yang berkecimpung, yang tengok syubhat-syubhat mereka itu hanya orang-orang kecil saja, hanya kelompok kecil, wahwa orang-orang yang kelompok-kelompok yang busy dengan ulum akliyah. Jelas kan tidak mungkin kan orang-orang awam tengok syubhatul falasifah, kan tidak mungkin orang-orang awam tengok syubhatul mu'tazilah kan. Barusan ini masalah apa namanya ru'yatullah, mungkin madhabul mu'tazilah dijelaskan di depan ya, tapi itu perkara yang nadir sekali ya. Mayoritas yang melihat syubhatul falasifah dan syubhatul mutakalimin itu ya orang-orang awam saja, orang-orang mustagilin bi ilmil akli saja. Akan tetapi kalau kalam-kalamnya sufiyah yang rusak, yang tengok orang-orang awam, karena ketika orang awam itu membaca bacaannya orang awam, ya kalam-kalamnya ahli tasawuf. Lah masalahnya tidak semua ahli tasawuf itu benar. Kemarin Said pun juga mengatakan hal yang sama, dengan makna bukan maknanya seseorang itu mengaku dia itu sufi, dia itu ahli sunnah. This is point yang selalu saya katakan, ya, ini tasawuf sunni adalah tasawuf yang terbina atas fikih sunni wal akidah as-sunniyah, bukan akidah wujudiyah atau akidah wahabiyah atau akidah syiiyah. Syiah pun juga punya sufi, ada yang namanya Damat, Sadruddin Asy-Syirazi adalah falasifatus Syiah. Mereka mengatakan Urafa Hallaj. Mereka mengatakan Hallaj itu falasifatus Syiiyah, ya, sufiyatus Syiiyah. Wa amma kutubus sufiyah fayanduru fiha jami'u tabaqatin nas. Adapun kitab-kitab sufi itu semua orang tengok. Wa in kanat adakku ibaratan wa akhfa isyaratan min kutubil falasifah intaha bi hurufihi. Walaupun yang dalam kitab-kitab sufi itu lebih susah difahami daripada kutubul falasifah, daripada kutub mubtadi'ah. Akhirnya orang-orang yang mempunyai skill yang rendah malah membaca kitab-kitab level tinggi. Akhirnya mu'alifnya mau apa, orang awamnya faham apa. Dan itu saya juga tidak setuju kitab-kitab seperti Al-Hikam itu dibaca secara umum. Orang-orang tidak paham, yakni pengajian umum Kitabul Hikam. Orang-orang malah tidak paham dalam Kitabul Hikam itu fihi ma'ani azimah, fihi ma'ani adaki. Ke orang-orang awam tahu apa? Orang-orang awam membacanya itu bidayatul hidayah.
Nasoihudini ya, karangan Imam Haddad, Risalatul Mu'awad. Kutub-kutubnya Imam Haddad semuanya sholihatun lil awam ya. Adapun kitab-kitab tinggi, Qawaidut Tasawuf. Anak saya baca Qawaidut Tasawuf loh. Guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf mengatakan, Ali, Iqra' Qawaidut Tasawuf. Di sana ada kalam wal fikih wa tasawuf. Saya baca, wallahi fi ghayati su'ubah. Loh, bagaimana kitab-kitab semacam ini yuqarrar indal awam? Saya tengok Kitabul Hikam, saya tengok, Syu'bah nih. Syu'bah ya, ini di situ ada kalamnya. Saya rasa di awal-awal itu ada pembacaan di dalam kitab Hikam itu pembacaan tentang mahiyah. Loh, orang-orang awam macam mana boleh paham hal-hal semacam itu? Walil asaf, saya tengok banyak semacam takrir Kitabul Hikam dibaca kepada orang awam. Yang saya tengoklah gurunya yang membaca juga paham, orang awamnya juga paham. Jadi nanti banyak orang-orang itu akan mengkritik kelas-kelas tasawuf semacam ini. Ya, engkau ini baca apa? Engkau ini apa yang kamu lakukan kepada orang-orang awam? Hal ini mesti harus direview balik, diperhatikan balik. Kalau memang ini membaca kepada orang awam, kitab-kitab sesuai untuk orang awam. Kalau Anda ingin orang level tinggi, terserah, tidak ada masalah di situ. Hatta jangan kitab-kitab Hikam, kitab-kitab ala madzhabi sunni, ala madzhabi sunni. Anda membaca kitab-kitab ala madzhabil i'tizali, tasawuf i'tizali, tasawuf syi'i, tidak ada masalah selama yang hadir adalah orang-orang yang mampu untuk menghadamnya, orang-orang yang mampu untuk mencernanya. Wallahu a'lam. Wa amma kaunuhu laisa minal asy'ariyah, adapun orang-orang yang mengaku dia itu minal mujtahid atau nabidina lil madhahibil arba'ah, itu bukan daripada asy'ariyah, bukan daripada maturidiyah. Falima taqaddama, dari apa yang sudah lewat bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari itu ketika menjelaskan mazhab-mazhabnya itu banyak amik daripada nususi Imam Asy-Syafi'i. Loh, kalau Anda menafikan madhabul arba'ah, ya secara otomatis Anda menafikan madhab Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Abul Hasan amik akidahnya daripada nusus aqaidnya Imam Syafi'i. Secara otomatis Anda menafikan Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Adapun Imam Abu Mansur al-Maturidi, beliau itu amik takrir akidah-akidahnya itu majoriti daripada kitabnya Al-Imam Abu Hanifah, daripada kitab beliau Al-Fiqhul Akbar. Lah, kalau Anda menafikan madzhabul arba'ah, secara otomatis Anda pun juga menafikan mazhab Imam Abu Hanifah. Inna maqama binusrati nususi madzhabi Syafi'i wa anna Aba Mansur al-Maturidi inna maqama binusrati nususi madzhabi Abi Hanifah, daripada kitabnya beliau Al-Fiqhul Akbar wal Mawjud. Ya, nih saya kemarin tengok, tak silap syarahnya Fiqhul Akbar, saya ada di rumah di Tulungagung itu, tak silap Mulla Al-Qori, syarahnya Mulla Al-Qori. Yakni zaman dahulu itu fikih itu juga dikatakan terhadap akidah juga. Imam Abu Hanifah mengarang kitab akidah dengan nama Al-Fiqhul Akbar. Apa yang kita pelajari dalam fikih furu ini itu termasuk daripada Al-Fiqhul Asghar. Adapun kitab Fathul Qorib, Takrirat Sadidah, Muqaddimah Hadromiyah, semuanya adalah Al-Fiqhul Asghar. Adapun kitab-kitab akidah adalah Al-Fiqhul Akbar. Karena itu kitab usul fikih ini bukan usul fikih untuk fikih saja, tapi fikih dengan makna am, al-fahmu lid-din asyamil li fiqhil akbar wal fiqhil asghar. Dan Imam Abu Mansur al-Maturidi itu amik akidah-akidahnya, takrirat akidahnya itu daripada kitabnya Imam Abu Hanifah. Wa annal malikiyah kulluhum asy'ariyah, wa hadza khususiyahnya malikiyah, yakni hampir tidak ada yang menjadi mu'tazilah malikiyah itu. Barokahnya Imam Malik, yakni malikiyah semuanya asy'ariyah. Begitu pula fudola'ul Hanabilah. Yang asy'ariyah daripada Hanabilah itu tidak semuanya, tapi fudolanya saja. Jadi sebenarnya hampir di setiap madhab itu ada yang daripada madhab fikih, ya, daripada madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu ada yang melenceng daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuma nisbah yang tertipu atau terkena virus-virus tajsim di dalam madhab Imam Abu Hanifah itu, dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu lebih banyak daripada madhabnya selain Imam Ahmad bin Hambal. Yakni kemarin saya berdiskusi dengan Syekh Said, ngobrol-ngobrol dengan Syekh Said tentang Qadhi Abu Ya'la, tentang tentang Qadhi Abu Ya'la. Kemarin pun beliau berbicara tentang Ibn Qudamah Al-Maqdisi, rot yang ketika beliau itu
Syekh Ibnu Aqil Al-Hambali. Dan banyak daripada apa namanya yang Syekh Said kemarin itu sebutkan itu beberapa daripada ulama-ulama daripada madhab Imam Ahmad bin Hambal yang mereka itu terpengaruh dengan madhab apa namanya, dengan madhab tajsim. Yang saya tahu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ibnu Taimiyah, semuanya adalah alamun daripada alam madhab tajsim, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka itu bermadhab apa namanya, mereka itu bermadhab Hambali, walaupun daripada Imam Ahmad bin Hambal itu juga ada yang fudola itu orang-orang yang bagus, yang best ya, ini daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hambal, diantaranya adalah Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan Ibnul Jauzi. Daf'u Syubahit Tashbih bi Akufit Tangbi, itu semua adalah kitab-kitab daripada imam, yakni ulama-ulama madhab Hambali, tapi ala wifki madhabil Asy'ariyah. Memang dia tidak semua madhabnya apa ulama-ulama madhab Imam bin Hambal itu mujassimah, tapi banyak. Karena itu khusus untuk madhab Imam Ahmad bin Hambal dikatakan yang mengikuti Asy'ariyah daripada madhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu fudolanya saja, fudolanya saja. Adapun ru'a ini orang-orang rendahan, itu lahiqa bit tajsim, dan ini dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal lebih banyak daripada di madhab-madhab yang lain. Saya rasa yaitu kalau kita itu Imam Ahmad bin Hambal itu kan isyaghal bil hadis kan. Maknanya rata-rata yang saya lihat daripada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya itu pengikut Imam Ahmad bin Hambal itu yastaghiluna bil hadis. Mereka itu menyibukkan dirinya ulama-ulama di dalam hadis atau suka dengan hadis. Nah, masalahnya kalau Anda itu sibuk dengan hadis tapi tidak mempunyai ulumun akliyah, akhirnya banyak sekali alfat hadis ini Anda tafsirkan dengan zahirnya, dan amik zahir ahadis tanpa Anda mengetahui mana yang mustahil, zahirnya mana yang tidak mustahil. Dikatakan oleh Imam Sanusi, sababun min asbabil bid'ah wal kufur, adalah salah satu sebab daripada sebab-sebab kebid'ahan dan kekufuran. Imam Ghazali yang saya nukil perkataan beliau ketika di dialog ilmiah itu, bahwasanya tansya'ul agholid, yakni tansya'u aktsarul agholid min akhdil makna minal alfat, yakni di dalam ilmu kalam kita mengetahui akidah juga secara umum itu adalah ulumun akliyah, maknanya ya tampil makna aktsar minal alfat, dengan makna Anda mesti mentapis semua akidah ini dengan akal dulu, dengan maknanya dulu. Setelah maknanya clear, baru Anda cari lafat-lafat yang bisa untuk mengungkapkan itu. Tapi Anda mentapis makna daripada lafat itu bisa, tapi sangat risk, dan bukan itu DNA asli daripada akidah. Wallahu a'lam. Wa anna ahlal madhahibil arba'ati kullihim asy'a'iratun wa maturidiyah illa man lahiqa minhum bitajsimin awi i'tizali. Dibilang bahwasanya ahlul madzhab arba'ah itu semuanya asy'ariyah atau maturidiyah, kecuali yang lahiqa, yang ikut mujassimah awi i'tizal. Ada tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Yakni Abdul Jabbar Al-Mu'tazili Syafi'i. Setahu saya madhabnya Syafi'i, tapi Allah yahdi, dia Mu'tazilah, dia Mu'tazilah. Fayalzamu min adami taqlidihi li ahadil madzahib al-arba'ah adamu kaunihi asy'ariyan atau maturidiyan. Dan yalzam bahwasanya kalau dia itu tidak taklid madzahibul arba'ah, satu daripada madzahibul arba'ah, maka dia itu bukan asy'ari dan maturidi, karena asy'ari dan maturidi semuanya ahlu madzahibil arba'ah. Fayalzamu min adami kaunihi min hadil firaqil arba' adamu kaunihi min ahli sunnah wal jamaah. Maka yalzam, kalau mereka tidak ikut satu daripada empat mazhab ini, ya mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah pasti ikut satu daripada empat mazhab ini, yakni ahli sunnah wal jamaah pasti ikut satu daripada empat mazhab ini. Akan tetapi empat mazhab ini belum tentu ahli sunnah wal jamaah. Apalagi yang bukan daripada empat ini, confirm dia itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena apa yang sudah lewat daripada nama ini, yakni makna ahli sunnah wal jamaah yang kita inginkan itu bukan makna lugawi, tapi makna
urfi. Jadi bukan maknanya Anda itu suka hadis dan suka sholat berjamaah, Anda itu ahli sunnah wal jamaah. Itu makna lugawinya. Makna urfinya bukan. Min anna hadzal isma mukhtassun bihi fil uruf. Mas'alatun. Ayo, sekarang masalah yang baru lagi. Idza qala qailuna innakum i'tabartum ahlal hadis min ahli sunnah wal jamaah. Kalian mengatakan bahwasanya ahlul hadis daripada ahli sunnah wal jamaah. Fi'lan yakni ahlul hadis di antara macam daripada ahli sunnah wal jamaah itu ahlul hadis. Ahlul hadis daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya sudah, kami pun juga ahlul hadis. Ya, ini ada athari-athari itu yang sekarang judud dibilang. Syekh Said mengatakan wahabiyatul judud, taimiyul judud, ya ini ahli ya apa namanya pengikut-pengikut Ibn Taimiyah yang baru, Wahabi yang baru. Mereka mengatakan kita ini ahlul hadis. Semua itu hanya mereka gunakan untuk apa ya menurut saya ya? Untuk menipu orang awam. Oh, kita ini ahlul hadis. Orang-orang awam kan takut kan? Orang-orang awam takut. Tapi ahlul ilm al-hakiki martajja minhum syarah. Satu bulunya pun tidak ada yang bergetar. Karena tolak ukurnya itu bukan Anda membawa hadis. Loh, Mu'tazilah pun ambil hadis. Syiah pun juga ambil hadis. Tolak ukurnya itu bukan Anda ambil hadis atau ambil Al-Quran, akan tetapi apa yang Anda fahami daripada kitab ataupun sunnah. Akidah Anda itu apa? Karena Mu'tazilah pun juga ambil kitab wa sunnah, tapi mereka memahami kitab wa sunnah terpulang kepada apa yang mereka yakini daripada basic-basic akidah mereka. Jadi setiap kitab wa sunnah yang yu'aridu, kullu ayatin tu'aridu madhabal i'tizal uwila wa kullu sunnatin, wa kullu sunnatin, siapa? Setiap nusus daripada hadis yang berbeda dengan mazhab i'tizal ditakwil. Loh, akhirnya kan masalahnya kan bukan masalah anta ambil kitab ataupun sunnah kan, tapi kan bagaimana cara Anda memahaminya, bagaimana cara Anda memahaminya. Sama ahli sunnah pun bukan hanya Anda itu mengatakan kita ini ahli sunnah, tapi apa yang Anda komitmen dengan akidah itu apa. Ahlul hadis itu bukan akidah yang khusus, sama seperti kejap lagi akidah sufiyah bukan akidah yang khusus. Ahlul hadis bukan akidah yang khusus, dia itu akidah yang sama. Ahlul athar juga sama dengan akidah muhadithun, sama dengan akidah ahli sunnah. Muhadis dan asar ini atau athari ini sama. Apalagi sekarang kan banyak akun-akun itu athari. Saya tengok akun-akun ini pelik-pelik. Kadang banyak fake akun mengatasnamakan athari. Ada yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah, development apa itu. Saya pun tengok itu, saya pun pelik ya. Ini bukan maknanya itu Anda ahli sunnah. Anda mengaku diri Anda ahli sunnah, Anda itu ahli sunnah. Ahlul hadis itu bukan akidah yang khas. Dia hanya akidah yang sama dengan akidah ahli sunnah. Tapi cara pendekatannya, cara penjelasannya menggunakan banyak hadis. Syekh Said Foda itu selalu mengatakan bahwasanya di antara contoh-contoh ahlul hadis daripada Asy'ariyah Al-Baihaqi, kitab beliau Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad. Insyaallah saya kalau ada kesempatan saya ingin ingin mengajar kitab Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad yang mana Syekh Said sudah mengarang khulasahnya. Wallahu alam, setahu saya nama beliau, nama khulasahnya itu Khulasatu ma yuram fi fanil kalam. Khulasatu ma yuram fi fanil kalam, ada khulasahnya itu di dalam Arba' Rosail. Ada rosanya Syekh Ibn Kamal Basya. Kemarin saya ke pondoknya kawan saya Piyu Faiz mengaji Muqaddimatul I'tiqad. Setelah itu ada Khulasatu ma yuram dalam nafsul kitab yakni dikatakan ikhtisar li kitabil Baihaqi al-i'tiqad ila Sabilir Rasyad. Anda akan melihat bahwasanya akidahnya sama saja, bukan akidah yang berbeda. Cuma cara pendekatannya bagaimana, cara menjelaskannya bagaimana. Mutakalimin cara penjelasannya daripada adillah al-aqliyah. Wa hadza huwa sa'id yani. Ini yang majority dalam kitab-kitab kalamiyah. Lah dalam kitab-kitab ahlul hadis, cara pendekatannya itu melewati ahadis, yakni banyak yuridul hadis. Tapi daripada aspek akidahnya sama. Oh enggak, kalau akidahnya ahlul hadis ikut Ibn Taimiyah, ikut Mujassimah, ada iftira, ada perkataan-perkataan yang tidak benar yang diinginkan oleh Wahabi untuk menyusup kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.
Wa nahnu ahlul hadis li anna nambudul madzhabal arba'ata wa narji'u ilal Qur'an wal ahadits an-nabawiyah. Ya sudah, kami juga ahlul hadis karena kami itu tidak amik madzhabul arba'ah, tapi kita langsung amik daripada kitab was sunnah. Kita amik langsung daripada hadis. Ahlul hadis, dia amik ahlul hadis itu daripada makna lugawinya. Ahlul hadis ya kami itu suka hadis. Kalau suka hadis ya kami itu ahlul hadis. Allah karim. Ya ini saya rasa ru'a, orang-orang yang masih hudatsaul ahlam, orang-orang yang baru masuk, yang baru belajar agama, dikira Anda suka sesuatu anta min ahli. Saya ini suka fikih, maka saya ini ahli fikih. Bukan semacam itu. Anda suka hadis, Anda tidak semacam itu. Suka ilmu kalam, Anda jadi ahlul kalam. Tidak semacam itu. Tolak ukur Anda menjadi ahlul hadis, ahlul fikir. Anda mempunyai malakah. Mempunyai malakah dengan makna ada semacam skill di dalam diri Anda. Anda bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih, pertanyaan hadis, seputar hadis. Baru kalau Anda mempunyai malakah ini, dikatakan Anda itu ahli fikih dan ahli hadis. Fa kaifa la ta'tabirunana min ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana kok kamu tidak menganggap kita daripada ahli sunnah wal jamaah? Fal jawab, sof tengok. Apa katanya Mbah Fadl As-Senori? Fal jawab anna lafdul hadis awil muhaddits. Saya sering kawan-kawan saya yang baru belajar hadis sikit-sikit. Kami ini muhaddits, Anda ini bukan muhaddits, Anda muhdits. Anda bukan ahlul hadis, tapi Anda ahlul hadas. Saya apa namanya? Saya mocking mereka, saya kacau mereka. Oh, Anda masih baru. Saya banyak saya jumpa orang-orang ahlul hadis itu. Mafhum tawatur dia tak paham. Mafhum tawatur ya akhi, ente tawatur tidak paham. Kalau ente mafhum tawatur anta tidak paham, saya rasa kau kena belajar kok. Engkau talibul hadis. Talibul ilm fi fanil hadis. Ahlul hadis ya akhi. Ya ini saya rasa lafaz-lafaz ini sudah mengalami degradasi, mengalami kejatuhan makna dan kejatuhan moral karena orang-orang semacam ini. Saya rasa mungkin kalau ada ulama-ulama mengharamkan mempelajari ilmu hadis ya karena orang-orang semacam ini ya yang merosakkan ilmu hadis itu sendiri. Dan juga ada orang-orang ulama-ulama mengharamkan ilmu kalam ya karena mutakalimun yang sayyi, ya nih mutakalimun yang qasid, yang tidak paham ilmu kalam tapi ingin masuk di dalam ilmu kalam, akhirnya merusak ilmu kalam di mata banyak orang. Kalau memang tidak bisa ilmu kalam, tidak perlu Anda belajar ilmu kalam ya nih. Kalau Anda masih tidak bisa membedakan mana ain mana basor, ya ini saya rasa al kalam laisa min sunatik ya nih. Ibhath an ilmin akhar. Kalau Anda tidak bisa memahami ar-ru'yah wa ziyadatul ilm an kamalatillah, apa itu mas'alatul furu, apa itu mas'alatul usul, saya rasa tidak pantas kalian masuk di dalam ilmu yang azim seperti ilmu kalam. Wallahu alam. Fal jawab anna lafdul hadis awil muhaddis minal alfat alladhi istalaha alaihal muhadditsun li ma'nan maksus. Anda mesti paham katanya Syekh Al-Fadl As-Senori bahwasanya lafdul hadis atau muhaddis itu Anda jangan amik daripada zahir lughahnya saja, tapi bahwasanya makna ini sebagai makna yang khas. Makna yang apa namanya? Makna yang khas. Dia makna urfi, bukan makna lughawi yang dipakai kepada makna yang khusus oleh para ta'ifatun khosoh yang namanya muhadithun. Yakni muhadithun mempunyai lafaz yang khas. Anda boleh untuk membuat istilah-istilah yang baru. Begitu pula muhadithun mempunyai istilah yang khas untuk lafaz ahlul hadis atau muhaddits. Itu bukan daripada aspek lugawinya. Wa huwa annahum wada'uhu isman di makana jami'an li syurutil mu'tabarah indahum. Dikatakan dia itu muhaddits menurut muhadithun yang mu'tabarun. Itu adalah orang-orang yang mengumpulkan yang sudah memenuhi syarat-syarat yang khas seperti faqih ya. Kata-kata faqih ini maknanya adalah mujtahid, bukan orang yang belajar ilmu fikih. Saya tidak dikatakan faqih menurut syarat yang khas, walaupun saya ini belajar fikih dah lebih daripada 15 tahun, tapi tetap tidak dikatakan saya ini faqih. Saya hanya naqalatul fikih. Hafizahullah, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, salah satu mufti sepuh daripada Tarim ya, tidak pernah beliau mengatakan faqih.
Beliau selalu mengatakan kami itu nakolatul fikih. So, tengok, kita menukil fikih saja. Kita ini bukan apa namanya? Kita ini bukan fakih. Hadza huwa tawadhu ayuhan nas. Tawadhu. Padahal beliau itu belajar fikih sejak muda lagi sampai umur 80 tahun. Masih mengatakan nakolatul fikih. Orang-orang yang baru belajar fikih, yakni baru belajar Muqaddimah Hadroniyah, baru belajar Fathul Mu'in, sikit saja mengatakan nahnu ahlul fikih. Supaya pas istahu supaya. Yakni malu-malu sikit lah. Orang yang baru belajar hadis, baru mungkin saya tahu mabhasut tawatur, saya ajarkan apa itu tawatur. Karena makna tawatur yubhath fi ilmil kalam, kemudian diambil oleh ahlul hadis. Saya ajarkan mabda'ut tawatur daripada saya mengaku ahlul hadis. Baru mungkin saya ajari apa itu lawazim, apa itu ma'ani, apa itu misdak, kemudian mengaku ahli kalam. Syuaya bas. Yakni saya tidak mengatakan Anda tidak pantas menjadi ilmu kalam, menjadi mutakallimu. Udrus awalan, belajar dulu, baru iddai. Begitu pula yang namanya muhadithun, bukan cuma Anda itu ambil degree hadis, kemudian Anda menjadi apa namanya muhadithun. Ini adalah sebuah makna yang khas yang diletakkan oleh para ahlul hadis untuk orang-orang yang apa namanya memenuhi syarat-syarat yang dianggap yang diletakkan oleh mereka. Fayajibu hamlu hadzal lafadz indal itlaq ala ma huwal muta'arraf. Maka ketika ada lafzul muhaddis ya dibawa kepada istilah yang mereka inginkan, bukan kepada makna lugawinya, karena ini adalah lafdun istilahi, ini bukan lafdun lugawi. Ala ma huwal muta'arraf indahum faqad qala Ibnu Subuki. Maka berkata Ibnu Subuki, Tajuddin As-Subuki, ayahnya Taqiyuddin As-Subuki. Jika dikatakan As-Subuki maknanya Taqiyuddin. Ibnu Subuki Tajuddin As-Subuki, dan Tajuddin Taqiyuddin As-Subuki lebih alim daripada Tajuddin As-Subuki. Sampai dikatakan Taqiyuddin As-Subuki ini mujtahid. Dan Imam Tajuddin As-Subuki Shahibul Jam'ul Jawami itu ketika menyebutkan tentang ayahnya, waqala asy-syekhul imam. Anaknya mengatakan kepada ayahnya asy-syekhul imam, karena memang Taqiyuddin As-Subuki lebih hebat daripada Tajuddin As-Subuki. Cuma Ibnu Subuki, Tajuddin As-Subuki lebih populer, lebih viral daripada Taqiyuddin As-Subuki. Tapi pendapatnya Taqiyuddin As-Subuki lebih qawi daripada Tajuddin As-Subuki. Qala Ibnu Subuki fi kitabihi Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Al-muhaddis itu ada. Siapa itu muhaddis? Ini muhaddis didefinisikan oleh Ibnu Subuki. Muhaddis itu adalah man arafal asanid, yang tahu sanad, dan tahu ilal wa asma'ar rijal, dan tahu nama-nama rijal, wa asma'ar rijal wal ali wan nazil, yang sanadnya tinggi, sanadnya rendah. Wa hafidha ma'adzalika jumlatan mustakthiratan minal mutun, dan hafal banyak mutun hadis, hafal Bukhari, hafal Muslim. Jadi bukan hanya hafal, tapi dia itu tahu sanad. Oh, sanad ini kuat, sanad ini tidak kuat. Siapa yang tahu semacam itu? Dan tahu illah, tahu asma'ar rujal, tahu ali. Oh, ini sanadnya tinggi, ini sanadnya rendah. Hafal kitab-kitab mutun. Wa sami'al kutubus sittah, dan membaca kutubus sittah daripada masyayikh. Wa musnadul Imam Ahmad, dan membaca musnad. Wa sunanal Baihaqi, dan membaca sunan Baihaqi juga. Makanya di depan masyayikh bukan hanya qiraah dzatiyah, wa mu'jamut Tabrani, dan amik juga membaca mu'jamut Tabrani. Wa dhamma ila hadzal qadr alfa juz'in minal ajza'il hadithiyah. Dan masih ditambah lagi dia itu mempelajari 1000 juzuk daripada ajza'il hadithiyah. Ada juzuk hadis, ada juz'u fulan juz'u. Dia amik 1000 juzuk, dan satu juzuk itu ada beberapa hadis. Baru dikatakan Anda itu apa namanya muhadithun. Bahkan masih ditambah lagi, kana dzalika aqallu darajatihi. Yakni ini kalau sudah Anda itu bisa semacam ini, aqall darajatil muhaditsin. Anda paling rendah darajatil muhaditsin. Fa idza sami'a ma dzakarnahu wa dara 'ala syuyukh. Yakni kalau dia sudah membaca semua kitab-kitab ini, dan tidak hanya itu, dara 'ala syuyukh. Yakni dia itu mengambil kepada semua masyayikh yang ada, wa katabat tibaqah, dan dia menulis salah satu daripada kitab-kitab tobaqat. Dia punya karangan kitab tobaqat.
Wallahu alam, saya kira wadaro ala syuyukh wa kutubit tibak bisa, yakni Anda datang ke rumah-rumahnya para syuyukh, belajar kepada para syuyukh, dan Anda membaca kutubut tibak, maknanya juga bisa. Atau di sini di dalam syarahnya mengatakan wadaro ala syuyukh wa katabat tibako, dan dia menulis wa allafa kitaban fi tabaqatir ruwah, dia menulis satu kitab daripada Tabaqatir Ruwah. Maknanya Anda memang benar-benar paham hadis, bukan cuma Anda itu senang hadis. Oh, saya senang kepada Imam Suyuti, saya senang kepada imam ini, saya ini ahlul hadis. Apa ini ahlul hadis? Macam apa semacam itu? Wa takallama fil ilali wal wafayati wal asanid, dan Anda sudah berbicara tentang ilal. Oh, ini hadis ini mu'allal kada, orang ini ada ilahnya, dan wafayat hada tufi kada wa asya kada. Kalau Anda tahu semacam ini, wal asanid hada sanad qawi wa hada sanad, kalau Anda bisa semacam ini, udah fi awali darajatil muhaditsin, Anda dihitung masih derajat awal, derajat rendah daripada muhaditsin. Siapa? Saya wallahu alam, saya banyak jumpa muhaditsin, dakatirah, profesor, tidak ada sampai derajat ini. Tidak ada. Mereka mungkin bisa beberapa hadis saja, beberapa kitab saja, tapi sampai derajat ini tidak ada. Tsumma yazidullahu ta'ala man syaa masya. Kemudian di atas itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada siapa yang Allah inginkan, apa yang Allah inginkan. Yakni Allah akan menambah, oh, muhadis Muhsin ini ditambah kada, ditambah kada. Tapi ini untuk menjadi muhadis minimal Anda kena bisa derajat semacam ini. Tanpa itu Anda bukan muhadis istilahiyah, muhadis hakikatan. Muhadis lugotan, iya. Muhadis lugotan, iya. Qala Sakhawi fil Jawahir wad Durar, berkata Imam Sakhawi ini seorang muhadis juga, di dalam kitab beliau Al Jawahir wad Durar, wal muktasir ala sama la yusamma muhaditan. Orang yang hanya dengar itu bukan muhadis. Anda mesti paham. Rata-rata orang itu hanya mendengar hadis tapi tidak paham. Dengar, yuk nanti dia dengar, dia katakan itu la yumayyiz bainal habil wan nabil. Orang-orang itu tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia cakap, yuk. Semua yang dia dengar dia katakan. Itu la yumayyiz bainal habil wan nabil. Kemarin itu ada yang di dialog ilmiah, ketika slide bawa bawa dardasyah Facebookiyah, hadza la yumayyiz bainal habil wan nabil. Mana yang kuat daripada dalil, memang tidak kuat daripada dalil. Karena itu bukan cuma Anda itu menukil, Anda mesti paham. Tolak ukur laisa mana qalta walakinnahu ma fahimta. As-Sakhawi mengatakan yang hanya mendengar hadis tidak dikatakan muhadisan. Wa yurwa an Malikin annal muqtasira ala sama la yukhadu anhul ilm. Yang hanya mendengar, hanya menukil, jangan ambil ilmu daripada dia. Kenapa? Karena dia itu tidak faham. Dia tidak paham. Kalau Anda nak ambil ilmu daripada orang yang mendengar, yang menukil dan faham. Al-ibrah itu al-faham. Jangan jadi orang yang banyak menukil tapi tidak faham, yang banyak menghafal tapi tidak faham. Tolak ukurnya bukan fahamnya, tapi tolak ukurnya bukan apa yang Anda hafal, tapi apa yang Anda fahami. Hafizahullah, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan itu ketika ada yang mengatakan, ya Syekh, Masya Allah, fulan bin fulan ini hafal Bukhari. Alhamdulillah, nuskhoh di maktabah tambah 1. Nuskhoh di maktabah tambah 1. Ini sebuah, bukan maknanya menghafal Imam Bukhari, menghafal Sahih Bukhari ini tidak bagus. Dia bagus. Cuma yang lebih penting bukan Anda itu menghafalnya, tapi Anda memahaminya. Berapa banyak orang-orang itu menukil hadis tapi la yafhamu syai'an. Yakni bukan kathratun nukul, hadza laisa ibrah wa innama kaifa fahimta. Kaifa fahimta. Wa bidzalika arafta anna man nabadzal madzahibal arba'ata wa aqbala alal hadis lam yakun jami'an li syurutil madhkurah. Dengan ini Anda akan mengetahui bahwasanya yang menafikan 4 madhab ini dan hanya busy dengan hadis saja, dia tidak masuk dalam derajat, dia tidak memenuhi syurut al-madhkurah, karena bukan hanya hadis. Anda asli katabat tibak,
Anda menulis dalam ilal, wafayat, wal asanid. Kalau cuma Anda mengetahui mutun hadis, Anda masih belum memenuhi syurut. Selama Anda belum memenuhi syurut, Anda tidak dikatakan muhadis. Anda mungkin dikatakan orang yang suka hadis. Iya, muhadis tidak. Muhadis itu mempunyai mempunyai makna yang khas. Selama Anda menafikan madzhabul arba'ah dan Anda tidak mengetahui ilal wal masanid wal asanid, Anda tidak dikatakan ahlul hadis. Selama Anda bukan ahlul hadis, Anda bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, karena Anda dari awal sudah menafikan banyak hal berkaitan tentang ahli sunnah. Anda hanya tamasak dengan ahlul hadis. Wal ahlul hadis yang ahlul hadis juga tidak menerima Anda. Jadi Anda tidak mempunyai apapun untuk Anda jadikan sandaran bahwasanya Anda itu ahli sunnah wal jamaah. Lam yakun min ahlil hadis bil maknal urfi, Anda tidak menjadi ahlul hadis daripada makna urfi yang diinginkan oleh para fuqaha. Maka pun Anda juga tidak menjadi ahli sunnah wal jamaah, karena Anda jadi mutakalimin tidak mau. Anda jadi fuqaha juga tidak mau, karena Anda menafikan madzhabul arba'ah. Sufiyah pun juga tidak mau. Pas Anda ingin masuk ke ahli sunnah melewati tingkap ahlul hadis, melewati pintu ahli hadis, dan ahli hadis pun menutup pintu kepada Anda. Lah, Anda ini siapa terus? Wal insan la yasiru ahlan li ilmin bi mujarradi iqbalihi alaihi wa ishtighalihi bihi hatta ahata bi aktsari masailihi wa sarat malakatan lahu. Hadza kalimah hadhil ibarah tuktabu bima idham. Bahwasanya seseorang itu tidak menjadi ahli satu ilmu. Oh, saya ini ahlul hadis, saya ini ahlul kalam, saya ini ahlul fikih. Anda tidak menjadi semacam itu. Cuma Anda saya suka baca ilmu kalam, saya suka baca ilmu fikih. Oh, saya ini ahlul kalam dan ahlul fikih. Tidak. Anda dijadikan ahli sebuah ilmu kalau Anda itu ahato bi aktsari masailihi. Anda mengetahui majoriti masailnya. Majoriti masailnya Anda mengetahui, dan sorot hadhil masail malakah, menjadi skill. Jadi masail-masail ini sudah sebati dengan diri Anda. Jadi cara pikir Anda seperti cara pikir ahli kalam. Seperti yakni Anda menggunakan masail-masail kalam itu metode Anda untuk berpikir. Oh, kalau boleh tak saya ini letakkan ini di dalam ini. Oh, saya nak memasak ini saya letakkan. Jangan. Qala Ibnu Furaq kadza wa kadza. Masya Allah, di dalam memasak pun ada qala Ibnu Furaq. Iya, karena ini adalah masail kulliyah wa min masadiqihi hadza. Kalau Anda semacam itu, saya tengok beberapa kawan-kawan saya itu ahlun nahwi. Masalah apapun dia gunakan alfiyah. Masya Allah, hadza ahlun nahwi. Sembang-sembang pun dia gunakan alfiyah. Kadangkala apapun dia gunakan fikih. Rahimahullah Al-Kisai beliau ditanya oleh beberapa murid beliau, ya Syekh, apakah benar apa yang antum katakan, orang yang ahli di dalam satu ilmu menjadi ahli dalam ilmu yang lain? Iya, coba tanya saya. Dalam fan apapun. Saya ahli ilmu nahwu, saya ahli lughah. Iya. Ditanya oleh muridnya, apakah boleh sholat duhur dikosor, kan di dua, kemudian dikosor lagi menjadi satu? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Apa dalilnya? Di dalam nahwu al-musaghar la yusaghar. Dibilang kitab Kutayyib. Kutayyib ini tidak bisa ditasghir lagi. Maknanya al-maksur al-maksur la yuksor. Begitu pula al-musaghar al-musaghar la yusaghar. Maknanya beliau berpikir di dalam fikih dengan uslub nahwi. Loh, ada orang juga berpikir dengan fikih dengan uslub kalami. Ada juga orang berpikir di dalam engineer dengan uslub kalami. Ada orang berpikir di dalam memasak dengan uslub kalami. Pada saat itu Anda itu ahlun lidzalikal ilm. Anda ahlun lil kalam. Anda dalam keluarga berpikir dengan fikih. Anda faqih. Karena kenapa? Dalam diri Anda ada malakah fikhiyah. Kama annal insana la yasiru faqihan aw nahwiyan bi mujarrad ishtighalihi bil fiqh aw nahwu. Seperti manusia itu tidak menjadi ahli fikih atau ahli nahwu dengan hanya menyibukkan dirinya banyak dengan fikih atau nahwu, kecuali kalau fikih atau nahwu itu sudah menjadi malakah,
sudah menjadi skill pada dirinya, sebati dengan dirinya. Wala siyama man laisa lahu ilmun bil hadis illa ismuhu. Begitu pula orang yang tidak mempunyai ilmu hadis kecuali hanya namanya saja. Oh, aku ini muhadis. Muhadis apa? Engkau tawatur saja tidak tahu maknanya. Engkau ini saja tidak faham. Banyak hal-hal engkau masih tanya orang-orang. Wala siyama man laisa lahu ilmun bil hadis illa ismuh wala ilmun lahu illa bi ahadits mansuratin fi butunil kutub allati laysat min kutubil hadis. Dia tidak mempunyai ilmu tentang hadis kecuali hadis-hadis yang ada di kitab-kitab yang tersebar. Dan bukan dalam kitab-kitab hadis. Oh, ada hadis dalam kitab fikih. Saya tahu hadis dalam kitab fikih, maknanya saya itu muhadis. Tidak. Itu hadis-hadis yang ada di dalam selain kitab hadis. Saya tahu hadis di dalam kitab tasawuf. Itu bukan muhadis. Kalau Anda jadi muhadis, Anda mesti tahu hadis-hadis di dalam kutubil hadis. Atau Anda hanya tahu hadis daripada newspaper. Ada newspaper Jawa Pos. Ada hadis tentang Ramadan. Oh, saya tahu semua hadis di Jawa Pos. Saya tahu semua hadis di Republika. Apa newspaper Malaysia? Hah? Berita harian. Oh, saya tahu semua hadis dalam berita harian. Apakah dengan mengatakan semacam itu Anda itu muhadis? Tidak, Anda mesti tahu hadis-hadis yang ada di dalam kutubil hadis wal jaraid falaisa min ahlil hadis fi syai'. Orang-orang semacam ini tidak dianggap ahlul hadis sama sekali. Wallahu a'lam. Natawaqqaf fil hadal qadar insyaallah. Yang akan datang saya usahakan esok juga ada kelas sama seperti waktu ini pukul 10.30, pukul 11 macam itu. Kita akan teruskan pengajian kita di dalam Kawakibul Lamaah tentang sufiyah. Masya Allah. Siapa itu sufiyah? Apakah setiap sufiyah ahli sunnah wal jamaah? Kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.